Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Anagris Listio dari SDN Jembangan 01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pati. Saat ini, saya akan melakukan desiminasi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Dalam melakukan aksi nyata budaya positif ini, saya dibimbing oleh fasilitator CGP 10 Kabupaten Pati, yaitu Ibu Indriani Rukmanisi, dan pengajar praktik CGP 10 Kabupaten Pati, yaitu Ibu Widya Ayu Apriliani. Dalam desiminasi budaya positif ini, saya melakukan rancangan tindakan untuk aksi nyata, yaitu sebagai berikut. Latar belakang aksi nyata budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata dalam budaya positif ini menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata budaya positif. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang dilakukan aksi nyata budaya positif ini yaitu 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga pendidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. 2. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 4. Sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat anak. 5. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan. Dukungan yang dibutuhkan yang dilakukan aksi nyata dalam budaya positif ini yaitu dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan dengan cara melakukan desiminasi budaya positif terhadap warga sekolah, yaitu rekan sejawat guru, adalah sebagai berikut. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Jembangan 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jembangan 01, yang saya hormati rekan-rekan guru undangan dari Kecamatan Genangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjung kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat menyampaikan materi budaya positif, yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bu Aini Zulfa, saya persilakan untuk maju ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Anatri Sulistyo. Kepada Bapak Anatri Sulistyo dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Pagi. Ya, meskipun sudah lumayan siang ya sebenarnya, setengah 11, tapi kita tetap semangat pagi. Ya, karena semangat pagi itu semangat yang luar biasa untuk memulai aktivitas. Baik, terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman semua
kepada kepala sekolah, kepada guru-guru SD Jembangan 01, kepada rekan-rekan guru PJOK olahraga Kecamatan Batangan, dan juga teman dari CGP Angkatan 10 yang hari ini boleh datang di SD Jembangan untuk mengikuti kegiatan diseminasi, yaitu budaya positif yang akan saya paparkan. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, ya. Dan kita hari ini, mohon maaf, saya di sini tidak menggurui, ya, tidak menggurui dari teman-teman, tapi kita bersama-sama untuk sharing, untuk berdiskusi, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang di sini yang paling pinter, yang paling nggak bisa, misalnya seperti itu. Tapi kita bersama-sama untuk duduk bersama untuk berdiskusi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan kita nanti bisa mencoba menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak didik kita, seperti itu. Baik, pagi hari ini tentang budaya positif. Ya, kira-kira kita langsung materi apa games dulu ya? Nah, kalau saya biasanya seperti itu, memberikan materi baik kepada anak-anak, tidak langsung ke materinya, tetapi kita bermain games dulu ya. Apalagi ini banyak teman-teman dari guru olahraga. Jadi kita bergoyang dulu ya, pagi ini bergoyang dulu, siap ya? Oke, semuanya bisa pakai berdiri. Nah, ini ada Bu Guru di depan sini ya. Ini saya ambil dari tahun kemarin ini. Dari YouTube. Oke. Bisa diikuti gerakannya ini ya. Tanganku ke depan, ke atas dan ke belakang. Oke. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, mulut terlapis siap berdoa. Diputar, boleh sambil nyanyi. Kreatif. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, nanti ini bisa, nanti teman-teman bisa budayakan juga di kelas teman-teman ya. Ketika di kelas, ketika di olahraga, apalagi ketika mau berdoa kan ini, ya di awal ini bisa nanti bisa tampilkan seperti itu. Ya, harapan nanti di SD Jembangan tahun 2025 setiap kelas ada LCD-nya. Biar nanti setiap pagi seperti ini ya. Baik, itu tadi untuk pemanasannya ya. Sudah siap untuk terima materi? Ya, oke, semangat. Ya. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya ini ada pertanyaan tentang kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Ketika kalau budaya positif itu kalau di teman-teman itu mungkin di sekolahnya ada, karena di sini juga ada beberapa di sekolah lain ya, ada yang teman guru PJOK di Kecamatan Batangan, ada dari CGP, ya, ini dari teman dari CGP Angkatan 10 dari kecamatan lain. Kemudian di setiap sekolah pasti ada budaya positif. Kira-kira apa budaya positifnya yang sudah ada? Misalnya ada yang 5S. S apa saja itu Bu? Es batu. Jangan es teh, es kopi itu ya. Es apa Bu?
senyum, salam, sama sopan santun. Oke. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang sudah ada di sekolah ya, yang sudah ada di slogan-slogan di sekolah. Baik, kemudian yang pertama, pemberian hukuman itu kira-kira menurut Bapak Ibu dapat mendisiplinkan siswa tidak? Kalau misalnya tadi kan sudah ada budaya positif sekolah, kemudian ada anak yang melanggar, ya, anak didik kita melanggar. Nah, ketika anak didik kita melanggar, kita memberikan hukuman, nah, biasanya kan seperti itu. Itu dapat mendisiplinkan siswa tidak kira-kira? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju? Ada yang setuju? Ada yang sudah sering melakukan seperti ini? Ya? Ya? Ya, oke, tidak setuju ya. Oke. Oke, yang kedua, memberikan hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Nah, setuju apa tidak kira-kira? Memberikan hadiah. Setuju ya? Memberikan hadiah itu setuju. Ada yang tidak? Bisa setuju, bisa tidak. Wah, bisa setuju. Ya. Kalau tidak, kenapa itu, Bu? Karena pemberian hadiah itu bisa berpengaruh pada jangka prestasi. Oke. Berarti yang setuju karena bisa memberikan semangat ya, motivasi anak. Kalau yang tidak setuju karena apa? Karena bisa hanya jangka pendek ya. Jangka pendeknya itu dalam artian dia bisa meningkatkan prestasi karena pengen dapat hadiah saja. Kalau sudah dapat hadiah, dia menurun lagi semangatnya. Nah, begitu maksudnya. Begitu ya, Bu ya? Oke. Kemudian yang ketiga, nah, guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju kira-kira? Setuju ya? Oke. Ada yang tidak? Setuju semua. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju? Oke, setuju ya. Sebagai teman, jangan sebagai musuh ya. Karena ketika kita sudah menjadi berteman, ya, itu kita memberikan pendidikan juga anak merasa nyaman ya. Kalau tidak menjadi, karena kalau biasanya menjadi teman itu teman ya enak juga nanti diajak ngobrol, diajak nanti ketika berdiskusi bareng itu anak juga nyaman seperti ya. Oke, itu tadi tentang setuju apa tidak kira-kira. Nah, terima kasih. Nah, sekarang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif itu yang ada, sudah ada nilai-nilai tadi, yang contohnya tadi senyum, sapa, ya, terus kemudian kedisiplinan, tentang berpakaian, kemudian tentang kebersihan, kemudian tentang ini datangnya anak seperti itu, ya, kedisiplinan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, dan itu diyakini berarti anak dan warga di sekolah setuju untuk melakukan hal itu seperti itu. Nah, diterapkan di sekolah. Jadi diterapkannya juga bukan hanya 1 kali 2 kali, tetapi bertahap dan terus menerus. Nah, itu seperti itu. Maksudnya budaya positif. Nah, ketika sudah dilakukan menjadi terus menerus, itu berarti dia sudah menjadi budaya. Karena apa? Dilakukan secara terus menerus, tidak hanya 1-2 kali saja. Oke. Berikutnya yaitu tentang konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, tentang konsep budaya untuk menciptakan budaya positif ini ada 6. Yaitu yang pertama disiplin. Ya, disiplin. Yang kedua restitusi perilaku manusia. Ketemuan ini ya. Ya. Disiplin positif ya, maksudnya ya. Kemudian
motivasi perilaku manusia. Ya. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi ini ya. Kurang ketiknya ya. Segitiga restitusi. Saya ketik aja. Tinggal syarat. Tinggal syarat. Tips yang kedua motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga keyakinan kelas sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Dari ini itu kira-kira yang belum ada yang asing ya dari Bapak Ibu. Apa itu? Segitiga restitusi ya. Nah, baik, segitiga restitusi itu yang bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian disiplin positifnya sudah tahu paling ya, disiplin positifnya seperti apa kan gitu. Terus motivasi kebutuhan manusia itu bagaimana? Baik, segitiga restitusi. Oke, sekarang saya ajak main lagi. Sekarang boleh berpasangan ini. Berpasangan boleh tentang mencoba untuk membuka. Bukanya ini jangan itu ya, membuka tangan maksudnya ya. Ya, jangan membuka dompet, tenang nanti buka dompet malam minggu ya nanti. Oke, berpasangan gini. Nanti satu orang tentukan nanti siapa yang akan mengepal seperti ini. Nah, yang mengepal itu ibaratnya itu kalian, Bapak Ibu ada yang sangat berharga, ya, yang ada nilai yang sangat berharga. Makanya itu sangat dipegang erat ya. Biasanya kayak seperti itu. Yang ada yang sangat berharga dipegang erat. Nah, yang teman yang satunya berusaha untuk membuka kepalan tangan dari temannya yang satu tadi. Oke, ngerti ya? Paham ya? Oke, sekarang boleh berpasangan, boleh berhadapan-hadapan ya, diputer. Ya. Satu orang yang mengepal. Iya, selamat datang. Itu teman perjuangan PPG di Deni dan sekarang teman perjuangan saya di Guru Penggerak. Kalau dulu diajak ngeteh sama Bu Deni, sekarang saya ajak ngopi. Oke, sekarang satu orang siapa? Ya, mengepal. Ya, Mas Dwi boleh sini, Mas Tosa. Ya, Pak Tosa. Oke. Ya, satu orang yang mengepal. Satu orang berusaha untuk membuka. Tidak engkol, ya, tidak engkol. Nah, yang membuka boleh dengan cara membujuk, menghadik, ya, mengintimidasi boleh, kemudian memarahi boleh, ya, menggoda boleh, ya, mengkritik boleh. Nah, oke. Nah, oke, siap, sudah ditentukan. Oke, sudah ditentukan. Oke. Ya, Pak Dwi, Pak Tosa siapa? Lu jangan ekol ini satu orang. Satu orang. Oke, satu orang. Nah, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, monggo dicoba. Nah, bisa aja. Bisa aja kira-kira. Ini bisa diambil videonya ini. Pak Dwi, Pak Ali bisa diambil ini. Kita ulangi yang ini ya, bukan ini ya. Oke, ya, terima kasih. Silakan kopinya diminum. Oke. Ya, oke, kopinya diambil Mas ya. Santai. Oke. Tadi ya sudah merasakan semuanya di mana tadi mencoba, ada yang dengan cara merayu, di depannya ada jeruk, ada dumbek, ada kopi, bahkan ada keluar uang
Akhirnya berhasil ya. Nah, berarti dengan cara menggoda merayu. Nah, apa sih maksud dari permainan ini? Permainan ini bermaksud apa? Ada nilai yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, yang mengepal ya, yang mengepal ini dia berusaha untuk mempertahankan nilai atau sesuatu yang sangat dia anggap berharga. Nah, jadi ketika ada yang sudah dia itu berharga, itu dia akan dia simpan ya, dia berusaha untuk menyimpan. Kemudian yang mencoba membuka berarti karena keinginan tahuan ya, dia teman saya ini tadi yang mengepal dengan cara bagaimana supaya saya bisa tahu apa yang ada disimpan di kepalanya seperti itu. Nah, kaitannya juga tentang budaya, karena ini tadi budaya positif. Jadi berarti budaya positif itu yang mengepal tadi ini, ya, itu adalah nilai budaya itu. Kita harus pertahankan. Nah, terus kemudian yang mencoba membuka merayu, berarti kita itu pengen ada sesuatu yang dia dapatkan dari nilai-nilai budaya positifnya itu. Ada yang belum punya budaya positif, oh saya pengen seperti itu. Nah, saya pengen melakukannya seperti itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke. Terus, nah kalau ini tentang dari Dr. William, ya, ini siapa yang bisa kenal ini Dr. William? Oh, belum ngopi nih ya. Oke, Dr. William. Nah, ini ada tentang pergeseran paradigma teori kontrol. Nah, itu ada diibaratkan sebagai ilusi, ya. Ilusinya seperti ini. Guru itu mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, sekali lagi, bahwa semua penguatan positif itu positif efektif itu bermanfaat. Ya. Terus yang kedua, ilusi tentang bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, tetapi dapat menguatkan karakternya. Ya, jadi sekali lagi bahwa ketika ada kritik dan membuat orang merasa bersalah, ya, dapat menguatkan karakternya yang menerima kritikan tadi. Terus yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi setiap orang yang sudah dianggap umur dewasa itu bisa memiliki hak, ya, bukan kewajiban ya, hak untuk memaksa. Oke. Nah, terus bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya, teori kontrolnya tadi seperti tadi. Stimulus respon, ya, itu tentang yang pertama kebutuhan kita sama, ya, tetapi teori kontrolnya realitas. Jadi stimulus respon itu tanggapan, kemudian teori kontrolnya tentang yang mengontrol dari setiap perilaku, ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat dari yang sama, tetapi ketika teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, tetapi teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi lebih luas lagi, bukan hanya dirinya sendiri. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya, buruk itu kesalahan. Tetapi teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan, baik buruk ataupun baik. Nah, kemudian orang bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, ya. Orang lain bisa memberikan tetapi tidak sepenuhnya. Yang sepenuhnya siapa? Diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kebalikannya, ya. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal.
Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang menang. Nah, jadi kita harus bisa menang, percaya diri seperti itu. Nah, itu adalah seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan untuk teori kontrol. Oke, kembali lagi ke disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara tentang penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi budaya positif ini tidak boleh diancam, ya. Kemudian tidak boleh disogok. Kalau tadi teman-teman, Bapak Ibu berikan sogokan tadi biar bisa membuka kepalan tangan. Nah, itu kalau di sini budaya positif kita tidak boleh ya, seperti itu. Ancaman, hukuman. Nah, harus berasal dari kita mendorong, tetapi nanti yang tumbuh, yang melakukannya itu dari diri sendiri, ya. Yang menumbuhkan kesadarannya itu dari anak-anak kita sendiri, ya. Anak-anak didik kita. Kalau kita sebagai guru kan menanamkan kepada anak-anak. Nah, jadi kita tidak boleh memaksa, tetapi mendorong supaya tumbuh kesadaran untuk disiplin positif. Nah. Oke, sekarang berikutnya Oke, nah nilai-nilai kebijakan universal. Ini dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai, ya. Karena kan kita sekarang sedang gencar-gencarnya ya, mulai di tahun 2023 ya, tentang kurikulum merdeka, itu tentang menanamkan tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada nilai 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kebinekaan global. Nah, ini ada lagunya, biar nanti teman-teman bisa juga menanamkan profil pelajar Pancasila dari 6 nilai-nilai ini. Sudah tahu lagunya? Sudah tahu? Belum? Nah, kalau belum ini saya bisa dibantu teman saya CGB ini. Ya, monggo Bu. Dari sini atau dari depan? Nah, ini saya tampilkan lagunya seperti ini. Sedu. Nanti bisa diikuti ya. Dari depan, oke, dari depan Bu, monggo Bu. Nah. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mari kita menyanyi bersama lagu profil Pancasila ya. Nah, diajar Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bisa bagi berdiri. Ya, kita semua berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama-sama. Belajar Pancasila
Jadi itu nanti bisa kita ajak nanti anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai profil dari pelajar Pancasila. Ada 6 tadi ya. Oke, terus berikutnya tentang motivasi dari perilaku manusia. Nah, ini motivasi dari perilaku manusia itu ada 3 ya. Oke, sama catat. Nah, Pak Ade. Oke. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, ya. Ketika ada hukuman, ya. Jadi ketika ada hukuman itu kita akan merasa menghindar. Kemudian mendapat nilai imbalan penghargaan. Kemudian yang 3 yaitu untuk motivasinya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua keinginan mendapatkan imbalan, dan yang ketiga yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, itu adalah motivasi dari perilaku manusia. Nah, kemudian ini tadi ada 3 tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya jelaskan dulu yang tadi restitusi itu apa sih? Nah, sebentar. Nah, saya jelaskan dulu ya. Hukuman, ya. Hukuman itu tidak terencana. Jadi kita tidak bisa membuat nanti hukumannya seperti ini, ya. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiga, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi seperti ini. Kalau hukuman itu kita tidak bisa merencanakan, ya. Ada anak yang melanggar, kan tiba-tiba langsung kita, saya hukum ini, misalnya berdiri di depan kelas atau tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar. Kita tidak bisa merencanakan dari rumah kan, ketika sudah menghadapi baru dilakukan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tetapi ketika konsekuensi itu kita sudah membuat rencana. Nah, kita membuat rencananya itu dinamakan dengan keyakinan kelas, ya. Nah, jadi kesepakatan, ya. Kesepakatan kita sudah buat. Ada anak yang melanggar, kalau nanti tidak mengerjakan PR, katakanlah itu, lupa mengerjakan PR, konsekuensinya nanti kamu mengerjakannya di depan kelas atau di depan sini nanti. Nah, jadi ketika suatu hari ada yang tidak mengerjakan, langsung otomatis karena kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah direncanakan. Nah, yang ketiga tentang restitusi. Ya, tadi ada yang segitiga restitusi, itu bagaimana? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi restitusi itu murid ada yang membuat kesalahan, kita mencoba untuk membangun, tidak langsung menyalahkan dia, ya, tetapi dengan cara pendekatan. Nanti saya akan sampaikan, sehingga murid itu bisa kembali ke bentuk yang benar. Kalau misalnya seperti ini, tadi anak lupa mengerjakan PR, ya, ketika guru kelas, ya, kita sudah buat kesepakatan juga, tapi
tadi di depan konsekuensi ya. Keyakinan kelasnya kita bangun. Nah, anak sudah membuat kesalahan. Tidak langsung anak itu kamu melanggar kesalahan langsung di depan. Nah, tetapi anak itu caranya nanti dipanggil dulu, ya, ditanya dulu, kenapa tidak mengerjakan PR, ya, terus kita membangun, ya, dengan cara apa? Menciptakan kondisi tadi, ya, membangun anak. Kamu sudah melanggar seperti ini. Nanti saya akan sampaikan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi restitusi itu lebih pendekatan, ya, kepada anak. Ketika anak melanggar keyakinan kelas atau budaya di sekolah kita yang sudah kita buat. Oke. Nah, saya kembalikan di sini. Nah, ini banyak sekali ya. Hukuman konsekuensi tetapi sehingga tidak terbaca ini. Nah, jadi sesuatu yang menyediakan harus terjadi ini hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi, restitusi merupakan mengubah perilaku. Nah, kemudian kalau di sini coba peraturannya adalah kamu harus itu hukuman, ya. Apa peraturannya? Nah, itu konsekuensi ya, ditanyakan dulu. Mampukah kamu melakukannya? Terus kalau restitusi lebih harus lagi. Apa yang kamu yakini, ya, ketika dia melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu restitusi. Jadi ada perbedaannya seperti tadi. Oke. Nah, kalau konsekuensi atau hukuman, ya, saya jelaskan dulu untuk konsekuensi dan hukuman karena ini hampir sama. Itu seperti ini contohnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi. Misalnya bertengkar, ya. Misalnya tidak mengerjakan PR, ya, itu adalah hukuman, ya, dicatat di kelas, di buku. Terus hadir di sekolah, ya, karena terlambat di sekolah, lari mengelilingi lapangan. Nah, ini guru olahraga, ya, data terlambat lari mengelilingi lapangan sepak bola, misalnya 2 kali. Nah, kalau teman-temannya hanya sekali pemanasan karena dia terlambat 3 kali kamu. Nah, terus membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ini jumlah ya, sering ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker contohnya, atau karena dia membuang sampah sembarangan, suruh push up. Kemudian berdiri di depan kelas sampai mengangkat 1 kaki. Nah, kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan, ya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Nah, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran PJUK, pokoknya seperti itu. Nah, itu adalah hukuman dan konsekuensi, ya. Jadi larinya dia lebih ke mana? Fisik ya. Kebanyakan fisik ya ini ya. Entah itu dia menulis, entah itu dia push up, entah itu dia lari, ya. Kalau hukuman konsekuensi kebanyakan lebih condong ke fisik. Nah, itu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ini, nah, kalau tadi ke fisik, ini lebih halus lagi. Nah, tetapi masih dihukum. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, maksudnya begini, dia melakukan kesalahan, ya, terus kemudian supaya dia tidak melakukan kesalahan, nah, nanti saya akan kasih hadiah seperti itu. Nah, itu seperti itu, memberikan penghargaan. Nah, tetapi memiliki dampak, yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum motivasi dalam diri sendiri. Jadi kalau anak melakukan kesalahan dan supaya dia tidak melakukan kesalahan,
kalau kamu tidak melakukan kesalahan saya akan berikan hadiah. Katakanlah tidak, kamu biasanya tidak mengerjakan PR, katakan seperti itu ya. Selama 1 semester ini kamu bagus melakukan itu, nanti saya kasih hadiah. Wah, semester 1 melakukan kesalahan, semester 2 biar tidak seperti itu akan diberikan hadiah. Nah, tetapi kalau kita membangun seperti itu, anak hanya merasa hanya 1 semester itu, tidak muncul dari dirinya sendiri untuk mengubah. Nah, kan kita dari fisik, jangan fisik diubah seperti itu. Nah, ternyata juga bermasalah. Nah, kurang bagus ya, kurang tepat ya, setuju tidak? Ya, oke. Oke, biar tidak sepanang, semuanya bisa berdiri. Nah. Monggo itu kopinya Mas Adil. ST sudah nih. Di belakang. Oke, berdiri lagi. Ya, biar tidak ngantuk. Nah, kita bergoyang karena ini dari teman-teman banyak dari olahraga juga, separuh-separuh yang hadir ini. Ya. Ini adalah sebenarnya guru-guru penggerak ini sih sebenarnya ya. Dari guru olahraga. Oke. Nah, ini bisa diikuti. Kita akan menarik gerakan puring terang. Oke, diikuti. Sudah bergoyang, bergerak. Nah, berikutnya nah, ini kalau begitu kita akan membangun di dalam kelas kita, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, kita akan di dalam kelas itu, kita namanya akan membuat keyakinan kelas. Jangan membuat peraturan kelas, ya. Kalau peraturan kelas itu nanti lebih condongnya nanti larinya ke hukuman, ya. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas, itu kita menumbuhkan, mendorong anak untuk melakukan yang apa yang sudah kita buat bersama-sama, ya. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya kita yang menentukan dulu, ya kan?
Peraturan kelasnya, kamu kalau olahraga harus pakai baju olahraga dari sekolahan. Nah, kita yang buat peraturan. Jangan, tidak boleh dari kelas yang lainnya. Nah, kita sendirian yang buat. Tapi kalau keyakinan kelas, kita lebih halus, ya. Anak-anak kalau misalnya olahraga, kita sepakati, ya. Kita sepakati pakai kaos olahraga dari sekolah atau dari luar. Mereka anak menjawab dari sekolah. Oke, kita sepakat. Jadi kita membuat keyakinan kelas, ya. Tidak membuat peraturan kelas. Nah, jadi dari sini tahu ya maksud ya. Oke. Jadi keyakinan kelas, ya. Chris, keyakinan kelas. Nah, tadi yang sudah saya contohkan itu berdasarkan dari kesepakatan yang kita bangun dari guru dan siswa dan dari seluruh warga sekolah, ya. Jadi bukan hanya dari guru saja. Kalau tadi saya contohkan tadi dari guru saja kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita bangun bersama-sama, kita buat bersama-sama. Nah, terus yang kedua, peraturannya itu biasanya dibuat oleh guru, ya, dan bersifat satu arah. Kalau itu peraturan, ya. Jadi kalau keyakinan kelas tadi peraturannya, kalau di peraturan itu dibuat oleh guru yang saya contohkan tadi di depan, ya, dan bersifat satu arah. Jadi murid harus taat, tidak boleh melanggar. Nah, tetapi kalau keyakinan, anak akan berpikir, oh kalau saya melanggar, ini nanti saya sudah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi menumbuhkan diri anak untuk kesadaran budaya positif. Nah, terus prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ya, itu bagaimana? Nah, caranya untuk membuat keyakinan kelasnya itu bagaimana? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide. Jadi anak itu bisa mempersilahkan, ya, ide-ide yang dia gali, yang dia yakini, boleh dari anak, guru, warga seluruh sekolah, ya. Kemudian mencatat semua masukan tadi, dicatat. Terus mengganti kalimat kata-kata yang kurang pas, kurang positif, ya, supaya lebih positif. Terus yang berikutnya, tinjau kembali curahannya tadi, dilihat dulu, ya, dari masukan-masukan yang ada tadi dilihat. Terus kemudian pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas bersama-sama. Setelah itu meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun menjadi 3-7 kalimat. Jangan panjang-panjang, karena kalau terlalu panjang nanti disebut kereta api. Ya. Jadi agak sulit nanti untuk menghafalkan keyakinan kelas kita, ya. Terus berikutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatangani, ya, keyakinan kelas ditempel di kelas. Kita sudah buat, ya, sepakat ini. Kalau sudah sepakat, kita susun kalimatnya tadi. Sepakat, kalau sudah sepakat, kita tempel yuk di kelas bersama-sama. Seperti yang kemarin Bapak Ibu menempel seperti itu. Wah, jadi anak terlibat juga. Bukan dari guru yang menempel, tapi anak-anak sudah buat sendiri, kemudian dia menyusun sendiri, kita arahkan, dan terakhir dia tempel. Nah, ini keyakinan kelas saya. Oke. Terus itu tentang cara membuatnya. Nah, ini saya akan tampilkan video tentang cara berbuat kebajikan. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Kenapa kita membuat terus menghukum dia, itu bagaimana caranya? Kenapa kok kita membuat keyakinan kelas? Nah, ini di dalam video ini. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu.
cuma kamu itu kan kelas siang ya, kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebagai guru saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh dari kalau kalian contoh, ada yang masih tinggal lagi, masih tahu apa lagi. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 100. Silakan kalian baca dulu. Bila ada yang langsung tanya kepada Bapak. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dari teman-teman kamu yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam mereka mulai, mereka sudah datang. Bapak sebelumnya tadi. Udah gak? Dari Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Jadi, dengar ya, kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini kamu tahu semuanya. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Mulai ditutup mau tadi kembali. Iya. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Jadi, sial-sial aja kepleset. Tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam 10. Ya udah nih Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses seperti itu ke depannya. Malah jadi bang, Pak. Dengar baik-baik.
Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Kasih telur nasihat di tuang ya. Kejuin. Iya. Pak, belum Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, jadi nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, satu lagi. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya ada hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Jangan nangis apa? Nangis lah. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya.
kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Ya, itu tadi untuk film sedikit ya. Tadi tentang bagaimana ceritanya ada anak yang membuat melanggar ya, melanggar dari apa yang sudah ada di sekolah, peraturan sekolah, itu terlambat. Dan kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu dari video ini tadi? Ada yang bisa memberi klaim, ada yang mau memberi tanggapan? Saya terlambat. Maaf, Pak. Apa? Wah, Bu Deni, bagaimana rasanya Bu Deni? Tersentuh sekali, Pak. Tersentuh sekali. Oke. Terus ada Boleh lagi bisa makan juga, Pak. dari Bapak Ibu. Boleh beli es krim, Pak. Selain tersentuh, sedih, apalagi? Pak Ade? Kurang lama. Wah, kurang lama. Nah, tadi ada yang sedih meneteskan air mata ya. Nah, sampai Pak Agung mungkin biasanya nggak kuat. Ini, Pak. Nah, Oh, ya. tapi kira-kira Bapak Ibu untuk yang Pak Guru tadi sudah menerapkan keyakinan kelas belum? Belum ya. Nah, belum ya, betul sekali belum. Karena apa? Tadi di guru Nah, guys, Steve. hanya tahu anak terlambat hukum dan denda. Setelah sudah selesai, delahai ya. Nah, di jalan ketemu adik. Nah, terus tahu ceritanya bagaimana sampai sekolah tidak dihukum lagi, tetapi langsung dikasih penghargaan, hadiah, ya kan sepatu. Tapi dia tanya kenapa dia terlambat. Nah, kalau kita misalnya sebagai siswa itu, tetapi kita tidak terjadi di jalan seperti itu, kan kita tidak tahu. Nah, kita harus apa? Harus menanyakan dulu, nah, mencari dulu solusinya. Ya. Oke. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama penghukuman, terus yang kedua pembuat merasa bersalah, kita menjadi teman, pemantau, dan manajer. Ketika ada masalah, ya, ketika ada masalah, anak ada masalah, melanggar keyakinan kelas yang kita sudah buat, itu kita harus bisa menjadi di antara 5 kontrol ini. Tetapi nanti ada yang paling terbaik dari 5 kontrol itu yang mana? Nanti Bapak Ibu akan memilih. Ya. Penghukum itu bagaimana? Terus kemudian pembuat merasa bersalah, membuat si anak itu merasa dia akan merasa bersalah. Terus kita menjadikan kita menjadi teman. Terus kalau menjadi pemantau itu bagaimana? Dan yang terakhir adalah kita kalau kita menjadi manajer. Nah, ini saya akan membagikan videonya. Balah. Aton. Namun senangnya nggak Pak? Iya. Sing 18 Mas, Pak. Leble. Penghukum ya, menghadik, menunjuk, ini saya dulu sebelum video. Penghukum itu dia menghadik, menunjuk, berkaca pinggang, membentuk hukuman. Terus kemudian dianya isi perban. Dampaknya kalau kita menghukum itu anak menjadi pendiam, pasti ya, terkena di hatinya, tidak menyukai gurunya. Nah itu. Kalau pembuat merasa bersalah, ya, itu dengan cara suaranya lembut. Nah, terus namun menyalahkan siswanya. Nah, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri.
Kalau teman, guru itu akan bersikap ramah, cenderung bersendaguro untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri karena tergantung pada guru saja. Nah, kalau pemantau tadi, monggo selamat datang. Terima kasih. Nah, kalau pemantau, nada bicara dan ekspresi datar identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, itu kalau pemantau. Dan yang terakhir, ketika kita menjadi manajer, suatu netral pencipta identitas positif berhasil mengajukan pertanyaan bermakna membuat siswa memecahkan masalah. Dan dampaknya murid mandiri memecahkan masalah. Oke, selamat datang Bu Ida. Nah, salah satu teman seangkatan saya ini dari perjuangan dari Batangan ya, CGB 10. Nanti teman-teman yang lainnya di CGB 11, 12, 13. Sri, CGB berapa Bu Sri? Oke, nah. Ini adalah kalau kita mau menjadi pemantau, manajer, ya, penghukum, itu ada caranya bagaimana, terus dampaknya bagaimana. Nah, itu tadi sudah jelaskan. Oke. Terus maksudnya nek orang-orang anu sing ora nak Pak tadi sak jol saja. Kolorakan ya, kemarin di follow. Ini ya. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, ya. Kemudian ini ada juga, ya, kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, ini tentang kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, terus kemudian apa ini? Kasih sayang, rasa diterima, ya, secara penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini misal contohnya seperti ini kata-katanya. Yang pertama, aku senang main kejaran dengan ibu dan guru, seru. Kira-kira masuk yang mana? Bertahan hidup, terus kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Apa? Senang ya? Ya, kesenangan. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa kira-kira? Kasih sayang lagi ya. Oke, karena ada kata-kata sayang. Sayang, ya sayang itu kasih sayang. Terus yang ketiga, aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira apa? Apa? Penguasaan ya. Karena apa? Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia merasa dia dibutuhkan. Nah, terus yang keempat, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Maksudnya apa? Kebebasan ya, karena dia bosan, pengennya seperti ini nih, tapi masih disuruh melukis. Nah, itu adalah kebutuhan manusia. Kemudian dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, kira-kira siapa? Orang tua. Ini. Siapa Pak Alim? Orang tua, Pak. Orang tua. Terus ada lagi? Sudah? Terus ada lagi teman-teman? Pasangan hidup. Pasangan hidup. Orang terpenting. Yang belum punya pasangan paling pacar mungkin ya. Ya jomblo nangis. Kan paling penting nanti 1 bulan lagi menikah kan? Ya. 1 bulan 2 bulan. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, malam minggu nanti persiapan. Nah. Oke, terus nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Tadi kira-kira tentang apa tadi? Oke, terus kalau
Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan dalam diri Anda? Karakternya seperti apa? Karakternya yang baik ya, Pak ya? Nah, disiplin, ya. Terus pencapaian apa yang Anda sangat banggakan? Nah, saat ini pencapaiannya apa kira-kira? Berita apa? Wah, bisa menjadi ASN, katakanlah seperti itu ya. Nah, terus kemudian membanggakan, bisa menjadi seorang ibu yang baik, wah membanggakan seperti itu. Nah, terus pekerjaan yang ideal bagi Anda apa? Guru ya sudah ya, capek ya. Nah, pendidikannya guru. Nah, oke. Terus itu ya, apa yang paling cepat? Bisa dibuat. Oke, kita cepatkan lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, tadi kan teman-teman bertanya segitiga restitusi itu bagaimana? Nah, segitiga restitusi itu begini, teman-teman. Ada 3 yang akan dilakukan, yaitu yang pertama menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, yaitu yang ini. Ini saya mati. Menanyakan keyakinan kelas, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga validasi kebutuhan. Nah, ini ada segitiga institusi. Ini segitiga apa segi 4 Pak? Ya. Segitiga berarti masalah. Oke. Yang pertama menanyakan dulu, yang kedua menstabilkan, dan yang ketiga adalah validasi. Kalau menanyakan, nah itu kita tanyakan dulu, anak. Nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, karena kita sudah sepakat tadi ya. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaannya seperti itu. Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya enggak? Nah, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah melakukan. Nah, itu berarti menstabilkan identitas. Dan yang terakhir yaitu validasi kebutuhan. Kita bikin anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau tadi terlambat, kenapa kamu alasannya terlambat? Dia akan menjelaskan. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Itu adalah cara kita melakukan segitiga restitusi. Jadi kita berharap ini kita bisa terapkan. Dengan cara apa? 3 ini, meyakinkan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, dan validasi kebutuhan. Nah, ini saya akan menampilkan posisi ketika membuat merasa bersalah, posisi menjadi teman, posisi menjadi manajer. Nah, seperti itu. Ini tinggal beberapa menit saja, kita sudah selesai. Ya. Ini posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Naren, kamu tenang ya, ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Bisa ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Kalau jadi pati ya, Bang. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah. Oh ya, tapi jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Kita bangun Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Nah, ini bisa jantungan ya kata-katanya ya. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, karena dia bisa jantungan, jadi anak merasa bersalah. Ya,
Oke. Kalau ini sebagai pemantau, monitor. Nah, posisi pemhukum, sorry. Nah, ini naran lagi. Kan mau nggak? Naran lagi. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Nah, itu Selalu terlambat. kamu Kamu deh, selalu terlambat. pasti terlambat. Maaf Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini memberi hukuman. Sekarang ini posisi pemantau, monitor. Jadi dia memantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Apa peraturannya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu adalah pemantau. Nah, jadi tidak langsung turunkan ya. Nah, ini sebagai, sorry, ini dulu deh. Nah, ini sebagai posisi teman. Nah, guru sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Karena kita teman ya. Iya Bu. Bono dewi. Saya tidak membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bisa dilihat wajahnya artinya juga bagaimana. Paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu adalah sebagai teman ya. Jadi gurunya tidak marah ya karena posisi sebagai teman. Ini terakhir sebagai posisi manajer. Itu hijau ya. Naren, Selamat pagi Bu. Ya, Yan Le. Maaf Bu, saya terlambat. iya sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
mengakhirinnya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu adalah sebagai manajer. Kalau menurut Bapak Ibu, dari 5 yang saya contohkan tadi, kira-kira yang pas yang mana? Terakhir. Apa? Terakhir ya, di manajer tadi ya. Karena di manajer tadi kita coba menggali anak, kenapa dia terlambat. Terus anak juga kita buat tadi mempertanyakan keyakinan kelasnya apa yang dia langgar, ya kan? Terus anak juga bisa mencari solusinya, ya. Kita hanya membimbing, ya. Setelah itu anak bisa sepakat untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, jadi sebagai manajer, kita hanya sebagai manajer mendorong anak untuk bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya, jangan langsung menghukum 5 kali putaran tadi lapangan, jangan, ya. Seperti itu. Oke, ini terakhir video. Nah, ini terakhir video. Ya, saya akan berikan contoh. Nah, ini adalah film yang saya buat sekitar tahun berapa ini? Saya di bioskop ini sudah. Oke. Nah, duduklah. Ya, pagi ini Pak Tri panggil dia. Tahu tidak kenapa kamu saya panggil? Tidak tahu ya. Nah, inilah saya perhatikan beberapa minggu ini kamu kok sering terlambat datang ke sekolah, baik pelajaran olahraga juga sering terlambat. Itu benar atau tidak? Nah, menurut ingatan kamu juga, berapa kali kamu terlambat saat pelajaran olahraga? 3 kali, Pak. 3 kali di dalam 1 bulan loh ya, benar nggak? Benar, Pak. Nah, bila melakukan terlambat itu manusiawi, setiap orang juga sering melakukan hal itu, pernah melakukan hal itu, termasuk Pak Natri juga pernah melakukan hal itu. Gurunya jadi dikandani ya? Berusaha untuk manusiawi supaya tidak terlambat. Itu tidak kamu. Nah, setuju? Ya, bagaimana kalau kita bersama-sama untuk mencari solusinya? Mau nggak? Mau, Pak. Ya, sering terlambat itu salah nggak? Salah, Pak. Nah, kalau salah, sering datang terlambat ya, pasti kamu mempunyai alasan. Kenapa Bilal itu sering datang terlambat? Karena saya sering datang, Pak. Hanya bekerja sampai malam. Jadi kamu jadi kesiangan. Wah, kamu ternyata main HP, main game, terus kemudian kamu bangunnya menjadi kesiangan. Oke, berarti kita sudah menemukan itu. Kamu seringnya seperti itu. Nah, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Nah, kalau tahu, kalau
keyakinan kelas ya. Menurut kamu coba, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Wah, disiplin ya. Menurut kamu coba, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak, karena saya datang ke sekolah tepat waktu. Saya tidak ketinggalan pelajaran dan bisa menghargai waktu. Nah, betul sekali Bilal ya. Jadi menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kamu ya. Jadi Bilal tidak terlambat, tidak ketinggalan pelajaran juga. Ya, Pak, saya menyesal sudah saya lupakan terlambat. Saya mohon maaf, Pak. Ya, Bilal, karena kamu sudah menyampaikan bahwa kamu merasa bersalah dan meminta maaf, itu sudah sangat bagus, sudah benar. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan coba agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi, baik pelajaran olahraga juga? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang main lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah, Pak. Baik, ya. Kamu sudah menemukan solusinya pagi ini bersama Pak Anatri ya. Karena kamu sering datang ke sekolah, kamu sering terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Sekarang kamu juga sudah menyadari, meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki, tidak main HP sampai larut malam, main game sampai larut malam, supaya bisa bangun pagi. Pak Anatri akan bekerja sama dengan orang tuamu ya, agar kamu bisa dikontrol supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti pelajaran tidak terlambat. Oke, sekarang saya yakin kamu pasti bisa mengubah dan bisa menerapkan keyakinan kelas kita, yaitu tentang disiplin. Nah, ya, silakan kamu bisa kembali ke kelas lagi untuk melanjutkan pelajaran bersama guru di kelas kualitas ya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama ya. Baik, itu tadi ya contoh yang sudah saya lakukan. Kira-kira sudah menerapkan resolusi mau belum? Sudah apa belum? Sudah. Sudah ya. Nah, menstabilkan ya, terus memvalidasi dan kita membuat kesepakatan kelas anak mencari solusinya sendiri kan tadi ya. Kita dorong anak mencari solusi supaya dia menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita bangun. Nah, oke. Nah, ini penutup. Jadi intinya apa yang sudah saya sampaikan dari tadi ya, di depan tadi, di dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar pedagogi, kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana berjalannya dirinya sebagai seorang among ya. Kalau tadi Bapak Ibu guru sudah memilih sebagai apa? Manajer ketika tadi ada masalah ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bisa memberi manfaat buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, dan supaya kita bisa menerapkan kepada anak-anak juga seperti itu. Terus semangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Baik, sesi terakhir saya akan kasih pertanyaan, memberikan kesempatan beberapa yang mau tanya. Monggo. Sebelum saya kembalikan, saya tutup. Ada yang tanya? Monggo Bu Ika. Bisa di zoom. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini aja, Saya Pak. mau bertanya, Pak, kapan sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya, karena kita tadi belajar tentang keyakinan kelas. Nah, kira-kira bagaimana atau kapan sih waktu yang tepat kita membuat keyakinan kelas? Dan tadi sudah saya sampaikan juga prosedurnya bagaimana kita membuat keyakinan kelas ya, dari membuat tadi catatan bersama, penempel di aksi nyata terakhirnya. Itu kapan kita lakukan? Ya. Untuk keyakinan kelas
kita bangun, kita buat bersama-sama itu di awal. Jadi kalau misalnya di semester 1 ya, kita bikin dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan keyakinan kelas kita bangun bersama-sama. Misal dari yang bikin piket ya, piket kebersihan. Nah, buat keyakinan kelas bersama-sama. Kita sudah bikin buat keyakinan kelas, nanti ditempel. Itu di awal semester. Kalau kita dari Bapak Ibu guru olahraga, nah, misal contohnya, nah, kita bikin kesepakatan kelas dulu buat bersama-sama. Misalnya, contohnya tadi tentang baju olahraga. Nah, kita buat kesepakatan kelas, ya keyakinan kelas kita. Kalau nanti salah melakukan melanggar, bagaimana konsekuensinya? Dia sendiri yang menentukan. Jadi di awal, ya di awal pelajaran. Kalau misalnya kita bikin tekankan lagi, bisa di awal pelajaran hari Senin misalnya. Hari Senin kita sampaikan keyakinan kelas kita hari ini kita akan belajar tentang kebersihan contohnya. Jadi tolong diingat-ingat ya untuk kesepakatan kelas yang kita sudah bangun kita buat. Jadi di awal pelajaran atau di awal semester pelajaran itu. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Sudah cukup atau ada lagi tanggapan? Cukup? Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, karena juga sudah jam 12 ya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi supaya bisa bermanfaat buat kita semua dan lebih-lebih untuk memberi semangat kepada teman-teman untuk mengikuti program calon guru penggerak. Nah, terus bergerak menggerakkan. Nah, tetap semangat. Apabila ada yang salah dalam saya menyampaikan, dalam saya tutur kata saya, bersikap saya mohon maaf sekali. Dan banyak hal saya juga masih belajar. Dan mari kita saling belajar dan melengkapi kolaborasi yang terbaik buat pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi pada Terima kasih kepada Bapak Anatri Sulistyo atas penyampaian materi budaya positif. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah bagaimana acara yang kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, ini saatnya tergerak, bergerak, ayo semua. Ya, jangan duduk lah. Nah, Bilal, pagi ini Pak Anatri panggil Bilal. Tahu tidak kenapa kamu saya panggil? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Nah, inilah saya perhatikan beberapa minggu ini kamu kok sering terlambat datang ke sekolah, baik pelajaran olahraga juga sering terlambat. Itu benar apa tidak kira-kira? Iya, Pak Anatri. Nah, menurut ingatan kamu coba berapa kali kamu terlambat saat pelajaran olahraga? 3 kali, Pak. 3 kali di dalam 1 bulan loh ya, benar enggak? Benar, Pak. Nah, Bilal, melakukan terlambat itu manusiawi. Setiap orang juga sering melakukan hal itu, pernah melakukan hal itu. Termasuk Pak Anatri juga pernah melakukan itu. Nah, tetapi yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan. Nah, kita berusaha untuk memperbaiki supaya tidak terlambat. Setuju tidak kamu? Setuju, Pak. Nah, kalau setuju, Bilal, bagaimana kalau kita bersama-sama untuk mencari solusinya? Mau enggak? Mau, Pak. Bilal,
sering terlambat itu salah tidak? Salah, Pak. Nah, kalau salah, sering datang terlambat ya, pasti kamu mempunyai alasan. Kenapa Bilal itu sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak. Main HP game sampai malam. Jadi bangun tidur kesiangan. Walah, kamu ternyata kalau malam main HP, main game, terus kemudian kamu bangunnya menjadi kesiangan. Nah, oke, berarti kita sudah menemukan itu. Kamu seringnya seperti itu. Nah, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak itu? Termasuk keyakinan kelas, Pak. Oke, keyakinan kelas ya. Menurut kamu coba, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Wah, disiplin ya. Menurut kamu coba, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Karena saya datang ke sekolah tepat waktu. Saya tidak ketinggalan pelajaran dan bisa menghargai waktu. Nah, betul sekali Bilal ya. Jadi menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kamu ya. Jadi Bilal tidak terlambat, tidak ketinggalan pelajaran juga. Ya, Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf, Pak. Ya, Bilal. Karena kamu sudah menyampaikan bahwa kamu merasa bersalah dan meminta maaf, itu sudah sangat bagus, sudah benar. Nah, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan coba agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi, baik pelajaran olahraga juga? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang main HP lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah, Pak. Baik, Bilal. Kamu sudah menemukan solusinya pagi ini bersama Pak Anatri ya. Karena kamu sering datang ke sekolah, kamu sering terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Sekarang kamu juga sudah menyadari untuk meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki, tidak main HP sampai larut malam, main game sampai larut malam, supaya bisa bangun pagi. Bapak Anatri juga akan bekerja sama dengan orang tuamu ya, agar kamu bisa dikontrol supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti pelajaran tidak terlambat. Oke, sekarang saya yakin kamu pasti bisa mengubah dan bisa menerapkan keyakinan kelas kita, yaitu tentang disiplin. Nah, Bilal, silakan kamu bisa kembali ke kelas lagi untuk melanjutkan pelajaran bersama guru di kelas, wali kelasmu ya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama ya. Bergerak, ini saatnya tergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ikta Fitriyanti dari SDN Jembangan 01, mengampu di kelas 4. Menurut saya, Bapak Anatri Sulistyo sudah menyampaikan materi budaya positif yang sangat bermanfaat bagi kami sebagai rekan sejawat guru. Pelajaran yang saya dapatkan dari materi ini yaitu bagaimana kami bisa membuat budaya positif, keyakinan kelas, dan bagaimana kami mendampingi anak dalam menyelesaikan masalah apabila ada yang melanggar keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.